kemarin bulan November. Tanah di tanah masih penjajahan itu. Jadi pemilik pertama ini klien kami membeli dari Pak Sudito tanah. Assalamualaikum Tretan, warga Kapas Krampung 3A mengadu ke Komisi C DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, sebab lahan yang ditempati sejak puluhan tahun lalu diakui Sucipto sebagai miliknya. Oleh karenanya, melalui rapat dengar pendapat atau RDP, Komisi C mengundang beberapa pihak. Mereka yang diundang diantaranya, Lurah Tambaksari, Lurah Rangka, BPN, warga dan pihak Sucipto yang diwakili Ryan Albayhaqi sebagai pengacaranya. RDP dipimpin dan dibuka oleh Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Yos Sudarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan komisi, anggota, dan juga ibu sekalian, warga, terutama yang kami sangat hormati. Jadi terkait dengan permasalahan Kapas Krampung 3A, monggo nanti kami persilahkan langsung kepada Kelurahan Rangkah untuk melihat database di Jalan Kapas Krampung 3A yang sudah menghuni sejak dahulu kala. Monggo kami persilahkan lebih dahulu dari Kelurahan Rangkah. Seperti yang pernah kami sampaikan pada tahun kemarin bulan November, tapi kami juga berupaya mencari data yang ada kaitannya dengan persil yang ada di wilayah Kelurahan Tambarjo. Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa kalau saya baca di sini adalah bekas yayasan perponding, perponding. Dan untuk Kelurahan Rangka itu tidak punya catatan tanah perponding, tidak punya. Yang punya Tambaksari mungkin. Kemudian untuk catatan petok D, karena di Kelurahan Rangka itu bukunya banyak sekali. Kalau tidak salah 14, perubahannya tambah 2, tambah 5, 20. Itu kami teliti satu persatu yang menunjukkan persil tersebut kami masih kesulitan, jadi belum ada pembinaan. Jadi kami juga bolak-balik semua itu karena di situ tidak ada alamat, Pak. Yang ada itu hanya petok D, kemudian persil kelas luas, kemudian atas nama. Amdani Lurah Tambaksari menyampaikan pendapat hampir senada dengan Lurah Rangka, di mana pihaknya belum menemukan catatan pendukung yang dibutuhkan. Berkaitan dengan permasalahan tanah di tanah Jalan Kapas Krampung 3A, perlu diketahui Kelurahan Tambaksari memiliki 2 buku C atau buku tanah yayasan 2 buah dan terponding Indonesia 1 buah. Catatannya banyak yang hilang. Selain kedua lurah, Baktiono juga memberikan kesempatan Endro, perwakilan dari BPN Kota Surabaya, untuk menjelaskan dugaan sengketa lahan di Kapas Krampung 3A. Simak penjelasan Endro di forum RDP. jadi pemilik pertama ini data dari KKP kami komputerasi tanda petana. Jadi nama pemilik pertama itu yang dikonversi ada Sirat, juga disebut Suro, Zainal binti Haji Udori, punya Haji Asjah. Yang lain ini belum tidak kelihatan. Selanjutnya dari situ terdaftar tahun 76. Dikonversi pada tahun 76 juga atas nama Sudito. Jadi waktu itu kalau ada akta tahun 78 atas nama Sudito, maka dicari pemilik sebelumnya, yaitu tahun 60 dikonversi atas nama pemilik awal dulu, langsung sekaligus pada hari yang sama dicatat perubahannya atas nama Sudito tahun 76. Setelah itu pada tahun 91 diubah dengan tanggungan, jadi pinjam ke bank namanya Bank Duta, tapi karena mungkin
Terus ada juga tahun 98 ada Sita. Setelah itu tahun 2098 ada pengangkatan Sita. Selanjutnya tahun 98 ada Roya. Jadi Roya itu maksudnya hutangnya sudah lunas. Jadi tahun 98 itu ada Roya juga. Terus tahun 98 juga di sini terdaftar jual beli, ada akta jual beli nomor 1 dan 6 sama dengan yang ada sertifikat itu atas nama Cipto Pramono. Selanjutnya ada KPT, terus yang terakhir ini atas nama Cipto Pramono. Sampai sekarang ini tidak ada data yang baru, hanya data surat keterangan daftar tanah SKPT saja. Informasi tahun 2012. Usai gelaran RDP, Raja Warta meminta tanggapan hasil RDP ke pengacara Sucipto, Ryan Albayhaqi. Dalam keterangannya, Ryan yakin lahan di Kapas Krampung milik kliennya. Berikut penjelasannya. Mas, tadi di Komisi C apa saja yang disampaikan? Ini rangka untuk mediasi bersama antara warga yang menempati dengan klien kami, Pak Cipto Pramono, berkaitan dengan tanah kepemilikan di Kapas Krampung 3A. Dengan kepemilikan klien kami membeli dari Pak Sudito dengan akte jual beli notaris di tahun 98. Ya. Apakah tadi di dalam rapat itu sudah ada, dalam hearing tadi, apakah sudah ada titik terang, Mas? Ya, sementara ini dalam pengolekan atau pengumpulan bukti-bukti atau data, tujuannya bukan sebagai pembuktian tetapi untuk pencerahan masing-masing pihak. Apa sih sebenarnya tuntutan warga? Kita belum tahu mengenai tuntutan warga itu seperti apa. Kita sudah juga melakukan audiensi dengan warga. Kita datang ke tempat warga. Awal warga kita sudah undang 2 kali, akan tetapi warga belum datang ke tempat kami. Otomatis kita yang ngerembuk ke sana. Memang kita rencana Jumat besok, Jumat yang akan datang mau tanya apa keinginan warga. Tetapi kita sudah dapat undangan terlebih dahulu dari DPR dengan antusias warga ini. Andai kata ada semua permintaan dari warga, kira-kira apa pihak Pak Sucipto akan mengabulkan? Kalau dalam hal ini permintaan warga sebatas logis dan nilai apresiasinya kemungkinan patut, ya kenapa tidak, kita akan upayakan seperti itu. Merespon pendapat dari berbagai pihak, Baktiono Ketua Komisi C DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, menyampaikan pendapat berbeda. Bahkan Baktiono berencana akan mengagendakan RDP lagi, hingga persoalan lahan di Kapas Krampung 3A menemui titik terang. Tapi yang agak janggal selama ini, kami juga membidangi pertanahan dan juga sebelumnya di DPRD Kota Surabaya, ada istilah baru di dalam sertifikat yang diterbitkan tahun 1976 itu, yaitu masalah tanah yayasan Verponding Indonesia. Makanya tadi kita buka bersama-sama belajar, ternyata masih belum bisa diterjemahkan secara benar. Maka kami undang kembali agar kantor pertanahan Surabaya 2 nanti membawa riwayat tanah atau warkahnya, dan juga dari pemerintah kelurahan atau dahulu namanya lingkungan Tambak Sari, karena dulu di wilayah lingkungan Tambak Sari, agar membawa data-data terkait riwayat hak kepemilikan atas tanah yang ada di Kapas Krampung nomor 3A.